Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sebab aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam ibadah di rumah kita secara online. Ya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya dalam segala keadaan, dalam segala hal, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ya. Puji Tuhan. Maka saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita yang terus mendorong kita untuk kita semakin menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita semakin tetap dikuatkan dalam segala keadaan, kita tidak menjadi lemah dan tidak menjadi susah, karena bersama dengan Yesus kita pasti menang. Bersama dengan Yesus kita pasti memenangkan pergumulan hidup. Bersama dengan Yesus kita pasti memenangkan segala pencobaan dan juga segala tantangan hidup. Bagaimanapun keadaannya saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada bersama dengan Yesus. Maka firman Tuhan ini, saya beri judul ada bersama Yesus, kita pasti menang. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8. Kita akan baca Roma pasal 8. Ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian pembacaan kita dari teks ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih
daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks inilah kita dapati memang Paulus menegaskan bahwa walaupun ada kekuatan lain ataupun ada seperti kekuatan pemerintah, penguasa gelap, baik malaikat-malaikat, kekuatan iblis yang coba mau menggugat atau yang memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi semuanya itu tidak akan dapat melawan, tidak akan dapat berhasil untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan juga untuk menghalang-halangi kita untuk menerima segala berkat rohani di dalam Tuhan. Ya. Tetapi semuanya itu ya, kita malah menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya. Menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Kristus, ya. Oleh karena Allah ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, cobaan-cobaan atau kesesakan atau permasalahan apapun yang sedang menekan kehidupan kita, kita sudah menang. Ya. Kita sudah menang bersama dengan Yesus. Karena firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus menjadi penghibur dan ini menjadi kekuatan bagi kita. Semuanya oleh karena Allah ada di pihak kita. Sehingga di ayat yang ke-37 itu dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, semua meyakinkan kita sekalian bahwa ada alasan yang pasti, ada alasan-alasan yang kuat bagi kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, sebagai orang-orang yang telah dipilih, sebagai orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah oleh karena kasih Allah yang telah dinyatakan bagi kita. Ada alasan bagi kita yang menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang, lebih daripada orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang tidak perlu berjuang, yang tidak perlu susah-susah berperang atau mencoba melawan musuh-musuhnya, tetapi menang. Yaitu kemenangan yang diberikan kepada dia. Yaitu kemenangan yang sudah kita terima. Yaitu kemenangan daripada Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan-alasan yang menguatkan kita, yang sungguh meyakinkan kita bahwa kita pasti menang, bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang, adalah yang pertama Bapak Ibu, karena kita, karena Allah ada di pihak kita. Ya. Itu yang menjadi kepastian pertama, itu yang menjadi alasan utama. Mengapa? Ya. Apa alasan untuk menjadi kita lebih daripada orang-orang yang menang? Itu karena Allah
ada di pihak kita. Ayat 31 dan 32 menyatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena Allah ada di pihak kita, yang artinya bahwa Allah yang telah mendamaikan kita, Allah yang telah menyelesaikan segala hutang dosa, Allah bersama-sama dengan kita, Allah yang berperang bagi kita. Allah lah yang maju, Allah lah yang ada di depan kita, berperang untuk melawan musuh-musuh kita. Dan di dalam Yesus yang dikaruniakan bagi kita, telah mengalahkan musuh-musuh kita itu. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan menjadikan kita anak-anak Allah, menjadi orang-orang pilihan Allah yang memiliki hak-hak yang sangat luar biasa sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena Allah di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Karena di pihak kita ada kekuatan yang begitu besar, ada kekuatan Allah yang begitu luar biasa. Dialah yang berperang, dialah yang maju untuk melawan musuh-musuh kita itu. Dan Yesus sendiri yang telah dikaruniakan oleh Bapa. Allah yang tidak menyayangkannya, menyerahkannya bagi kita semua. Bahkan mengizinkan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang menjadikan kita menjadi satu kepastian bagi kita bahwa kita pasti menang. Bahkan kehidupan kita hari lepas hari kita menang bersama dengan Tuhan karena Allah ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, alasan yang kedua, kita pasti menang. Kita pasti menang atas segala tantangan, atas segala cobaan hidup, atas segala apa juga yang iblis bisa lakukan. Dengan segala kekuatannya, kita pasti menang. Karena alasan yang kedua adalah karena Allah sudah membenarkan kita. Karena Allah sudah membenarkan kita. Ayat 33 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Allah yang telah membenarkan. Maka tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi dosa yang dituduhkan terhadap kita. Tidak ada lagi dosa-dosa yang bisa didakwakan kepada kita oleh si iblis. Iblis tidak lagi bisa menteror kita, meneror kita, bahkan meneror kita atas dosa-dosa kita di masa yang lalu. Karena dosa-dosa kita di masa yang lalu, masa sekarang sudah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Kita dosa-dosa kita telah dihapuskan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan menjadikan kita bahwa kita pasti menang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Allah sudah membenarkan kita. Maka status kita bukan lagi orang-orang yang bersalah. Karena kita sudah dibenarkan oleh penebusan darah Kristus. Oleh pengorbanannya telah membenarkan kita. Menjadikan kita orang-orang benar. Sehingga kita layak
untuk ada bersama-sama dengan Allah. Kita telah dibenarkan sehingga tidak ada lagi kenajisan, tidak ada lagi dosa-dosa yang membuat Allah harus menjauh daripada kita, melainkan menjadikan Allah itu ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti menang atas persoalan hidup, atas tantangan hidup. Kita pasti menang dalam perjalanan hidup kita atau dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena Allah telah membenarkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik sekarang ataupun pengadilan yang akan datang, tidak ada lagi satu kesalahan atau dosa apapun yang menjadi dasar bagi si iblis untuk menuntut Allah, untuk tidak lagi memberkati, untuk tidak mengasihani kita. Atau tidak ada satu dosa apapun juga yang menjadi dasar bagi si iblis untuk menuntut Allah menjauhkan kita, meninggalkan kita. Karena kita sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan. Ya. Allah sudah membenarkan kita. Maka tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi dosa yang dapat dituduhkan, yang dapat didakwakan oleh si iblis terhadap kita di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti menang. Dan kemenangan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Allah ada di pihak kita. Dan kita pasti menang karena Allah sudah membenarkan kita. Dan alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti menang ya, dalam kesesakan, dalam segala persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Ya. Karena alasan yang ketiga adalah karena kita dikasihi oleh Allah. Ya. Karena kita sungguh dikasihi oleh Allah. Ya. Ayat 37 ini yang mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikasihi oleh Allah, itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa, satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya. Maka kita pasti menang, karena kita dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah yang Maha Kuasa, dikasihi oleh Allah yang Maha Kuat. Karena kita dikasihi Allah, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Oleh karena kita dikasihi oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, yang dapat menghalang-halangi kita dengan Tuhan. Ya. Oleh karena kita dikasihi oleh Allah, tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari Allah, dari kasih Allah yang telah kita terima, yang telah diberikan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Entah itu penindasan sekuat apapun, ya, sekuat apapun, kita itu sudah tidak punya kekuatan, tidak mampu untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Atau seberat apapun penindasan yang coba menimpa kita, yang datang kepada kita, namun itu tidak juga melemahkan, jangankan memisahkan, melemahkan kasih Allah. Atau membuat Allah untuk melonggarkan atau mengurangi kasih-Nya kepada kita, itu tidak akan mampu. Entah penindasan atau kesesakan, atau bahkan penganiayaan sekalipun, tidak dapat lagi memisahkan kita dari kasih Allah. Yang dalam kata lain Bapak Ibu Saudara, sudah kadung tresno. Allah sudah begitu mengasihi kita. Maka itu tidak dapat dipisahkan, itu tidak dapat diputuskan lagi.
entah itu penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya. Kita menang atas semuanya itu karena Allah mengasihi kita. Karena kasih Allah telah memenuhi hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, seberapa berat pun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, seberapa besar pun atau seberapa kuat pun iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, ya, untuk memisahkan kita dari kasih Allah, untuk membawa kita agar kita berada bersama-sama dengan iblis di neraka sana. Tapi itu tidak akan ada lagi kekuatan apapun Bapak Ibu Saudara. Karena yang pertama, Allah ada di pihak kita. Ya. Yang kedua itu tadi karena Allah sudah membenarkan kita oleh pengorbanan Kristus, oleh penebusan Kristus, dengan oleh kematiannya di kayu salib. Dan oleh karena kita telah dikasihi oleh Allah, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita. Karena Ia sudah begitu mengasihi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tetaplah teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetaplah berkeyakinan yang kokoh, berkeyakinan yang kuat, ya, di dalam Allah yang telah mengasihi kita. Jangan mau digeser sedikit pun dari pengharapan kita akan Allah. Dan juga jangan mau kita bergeser dari pengharapan yang sudah diberikan kepada kita. Karena Allah sudah memanggil, karena Allah sudah memilih kita. Kita sudah dijadikan menjadi anak-anaknya. Kita sudah menjadi anak-anaknya. Kita semua adalah orang-orang pilihannya. Itulah yang menjadikan kita. Allah itulah yang menjadikan bahwa Allah ada di pihak kita. Yang terus bersama-sama dengan kita. Karena Allah di pihak kita, maka kekuatan Allah itulah yang akan tampil di depan. Yang terus berjuang, yang sudah melawan. Sebab dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti menang bersama dengan Yesus. Karena sesungguhnya memang iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dilucuti. Segala kekuatannya, segala keperkasaan, dia sudah dikalahkan. Dia sudah dirantai. Sehingga tidak ada satu kekuatan apapun juga yang dapat mengalahkan kita untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih-Nya, oleh karena pembenarannya, oleh karena Allah yang ada di pihak kita, maka tetaplah teguh di dalam Dia. Jangan kita menjadi lemah oleh karena segala tantangan, oleh karena persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Kekuatan Allah yang luar biasa, ya, akan terus bekerja di dalam kita. Dan kita tinggal menerima. Dan kita pun juga oleh karena Allah yang paling disayang, yang paling dikasihinya, sudah dikaruniakan bagi kita itu Yesus Kristus. Maka Ia pun pasti juga akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Mengaruniakan kepada kita segala karunia-karunia rohani yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi harta kekayaan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap
biarlah kita tetap dengan kekuatan iman percaya kita juga ada tetap bersama dengan Tuhan. Kita ada tetap di pihak Tuhan. Kita terus ada, kita terus menyerahkan hidup kita. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita menang. Dan kita akan melewati semua ini dengan kemenangan. Kita akan melewati semuanya ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap dalam doa dan keteguhan iman. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah. Terima kasih yang sudah memanggil kami. Yang sudah memilih kami, yang menjadikan kami anak-anak Allah. Dan kami bersyukur oleh karena karunia-Mu. Oleh karena Engkau yang telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mati bagi kami. Menggantikan kami untuk melepaskan kami dari maut. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur. Maka Tuhan, kami pun percaya dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami akan tetap berkemenangan. Kami pasti menang menghadapi segala tantangan hidup ini. Kami pasti menang atas kuasa iblis, atas kekuatan apapun yang coba mau menghancurkan, mau memisahkan kami dari kasih Allah. Sebab kami tahu tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kami. Tetapi kami lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Allah ada di pihak kami. Sudah ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau sendiri ya Allah telah membenarkan kami. Dan Engkau juga yang sudah mengasihi kami. Telah mengasihi kami. Dan kasih-Mu itu juga akan tetap untuk selama-lamanya. Maka kami tak akan terpisahkan dari kasih-Mu. Maka terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan buat semua jemaat-Mu, buat semua orang-orang yang mendengar, yang menyaksikan YouTube ini. Mereka semua dikuatkan oleh Tuhan. Mereka semua tetap mendapat penghiburan yang dari Roh Kudus. Roh yang memberikan kekuatan. Roh juga yang memampukan untuk menjalani kehidupan. Yang semakin memperkuat pengharapan, semakin membukakan mata orang untuk terus dapat melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Dan juga semakin menyadarkan kami sebagai orang-orang percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan, Allah tidak akan membiarkan. Kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan itu akan terus mengikat kami bersama dengan Engkau. Juga yang telah diikat, berbuat oleh perjanjian Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Sekalipun juga di dalam masa pandemi ini, masih dalam PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tuhan, namun semua orang-orang percaya tetap terpelihara dalam kasih-Mu. Engkau Tuhan terus mengaruniakan segala yang terbaik, segala berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau yang menjamin, yang memberikan kami jaminan, yang memberikan kami kepastian. Bersama dengan Engkau, kami menang atas peperangan hidup ini. Kami menang atas perjuangan hidup ini. Oleh karena Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas semuanya itu. Haleluya. Bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya, haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat di dalam kasih karunia-Nya Bapa kita, dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin, amin.